Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Teacher Siti Masyita Mardatila, mengampu pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan masuk materi baru, yaitu tentang fiksi dan non-fiksi. Fiksi dan non-fiksi sudah tidak asing lagi bagi kita, karena sewaktu kelas 10 kita sudah mengulasnya. Nah, sekarang kita ulang kembali. Apa sih beda fiksi dan non-fiksi? Ada yang tahu? Oke, fiksi adalah suatu cerita yang sifatnya adalah rekaan atau khayalan, yang artinya itu tidak nyata. Sedangkan non-fiksi adalah cerita yang bersifat nyata atau bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, apa aja sih yang termasuk pada kategori fiksi? Yang pertama novel, yang kedua cerpen, yang ketiga dongeng, yang keempat legenda, yang kelima hikayat, pokoknya yang bersifat rekaan semuanya. Nah, contoh buku pengayaan adalah seperti buku ini. Buku pelajaran kita. Ini ya, buku Bahasa Indonesia karangan Ibu Yustina, kelas 2 SMK dan SMA. Nah, kali ini kita akan bahas tentang non-fiksi, tentang buku pengayaan. Buku pengayaan adalah yang sifatnya berisi informasi yang sangat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah keterampilan si pembaca. Nah, untuk hal penting yang perlu kita catat dalam buku pengayaan ini, yang pertama ya adalah adanya daya tarik buku. Daya tarik buku adalah penunjang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tim akademis. Nah, seperti kita, ya. Biasanya itu cover dan isinya itu harus menarik sehingga mempunyai daya tarik tersendiri untuk kita minat membaca buku tersebut. Yang kedua adalah keunikan buku. Keunikan biasanya bisa kita lihat pada gaya penulisan si penulis buku. Apakah gaya penulisannya itu mudah kita pahami atau mudah kita cerna. Yang ketiga adalah kepadatan isi buku. Maksudnya adalah apakah buku ini menjelaskan secara rinci atau detail tentang tema yang dibahasnya. Yang keempat adalah tematik. Maksudnya adalah di sini bukunya hanya membahas satu tema, sehingga buku itu benar-benar membahas secara detail dan rinci tentang tema yang dia angkat. Yang kelima adalah penting. Penting maksudnya adalah untuk lebih memperjelas materi dalam suatu buku utama. Selanjutnya kita akan membahas tentang membuat kesan-kesan pribadi terhadap suatu buku. Yang pertama yang harus kamu buat adalah kesan pribadi kamu tentang kekurangan serta kelebihan dari buku yang akan kamu baca atau yang udah kamu baca, sehingga setelah kamu baca kamu tahu tuh apa sih kekurangan serta kelebihan buku tersebut. Nah, yang kedua, kamu mengajak si pembaca lain untuk membaca buku yang udah kamu baca tadi. Dan yang ketiga, kamu menjelaskan siapa pengarang, alasan penulis buku, serta kaitannya dengan karya-karya penulis yang lain. Nah, untuk contoh dari membuat kesan pribadi terhadap suatu buku, teacher akan mencontohkannya pada slide berikut. Nah, itu tadi contoh dari membuat kesan pribadi terhadap suatu buku. Selanjutnya tugas kamu pada hari ini adalah
Silakan kamu cari sebuah buku non-fiksi, buku pengayaan, terserah judulnya apa dan siapa pengarangnya. Dan silakan kamu buat yang pertama identitas buku, yang kedua kekurangan serta kelebihan buku, yang ketiga kenapa pembaca harus membaca buku yang kamu ulas, yang keempat pengarang dan hubungannya dengan karya-karyanya yang lain. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga video ini dapat membantu kamu dalam memahami materi kali ini. Teacher sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.